ya, ada yang tadi yang saya katakan sudah mulutnya udah bengkok, ya kan? Sudah jalannya saja pun sudah tertati-tati, gitu kan? Coba, ya, beda kan? Ya, coba. Pada waktu Tuhan itu ada dalam kehidupan, pada waktu kebenaran itu ada di hatiku, coba 22 tahun saya baca kitab suci, apa yang terjadi? Coba sekarang begini, ya, 60 tahun umurku, ya, coba, ya, bagaimana Kaleb bilang, ya, kalau engkau baca namanya Yosua 14 ayat 11 sana, ya, umurku dulu 40 tahun, pada waktu bicara dengan namanya Moses, sekarang 80 tahun umur, sama pada waktu saya ngomong sama Moses, tenaga pun masih kuat, masih kenapa seperti itu? Kenapa namanya Kaleb itu dia memiliki kekuatan yang luar biasa? Kenapa? Karena dia makan rumput yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, dia makan rumput tadi yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Akhirnya dia punya kekuatan yang luar biasa. Siapa yang luar biasa pada waktu itu? Berapa orang? Banyak atau sedikit? Hanya 2 orang, saudara. 2 orang ini saudara nggak so tahu. Ya toh? Makanya saya mengatakan itu kepada yang di luar sana, yang so coba-coba melawan, itu Moses saja pun tidak masuk namanya tanah Kanaan. Itu Moses itu yang dia lakukan kepada Tuhan fatal atau enteng-enteng aja? Fatal nggak? Tidak, Pak. Ukuran kita itu tidak fatal yang dilakukan. Kalau engkau baca namanya Bilangan 20 ayat 10. Makanya nanti kalau kita lihat Mazmur sana, baru kita tahu, ternyata itu Moses karena teledor. Kata teledor itu apa? Kata teledor apa? Coba baca namanya apanya, Bilangan 10 apa 20 ayat 10. Coba baca. Coba kita perhatikan di sini. Ya. Ketika Moses dan Aaron telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagi... Jadi sampai di situ, apakah kami ini yang keluarkan air dari gunung itu? Itu yang Tuhan nggak mau, karena kamu tidak menghormati aku, kamu tidak masuk namanya tanah perjanji. Itu perkataannya sederhana loh, saudara. Tapi di hadapan Tuhan itu tidak ada, saudara. Apalagi kalau Tauratnya kau bilang tidak berlaku, kau tolak namanya Yahweh, kau tolak namanya Yeshua, sorga itu gak akan kau bertemu. Lu gak akan masuk dalam sorga itu. Kau tolak namanya sabatnya itu, lu gak masuk sorga. Lu setengah mati, lu jungkir balik aja, kau doa itu lu gak akan masuk. Dia gak mau peduli. Lu itu anaknya saja pun. Coba, aku datang di bumi ini, datang kepada siapa? Mencari siapa? Dombanya orang-orang umum seluruh dunia, atau dia datang kepada siapa? Cari domba-dombanya siapa? Orang Israel. Coba baca Matitia 5 ayat 10 ayat 56. Matitia 10 ayatnya 56. Ke-12 murid itu diutus oleh Yeshua dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Coba bayangkan, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain. Terus kalau dibimpan ini coba, Yesus, dia pakai Yesus sih. Kalau dia pakai Yeshua, dia tidak pernah pergi pakai bahasa Arab segala macam. Sekarang coba kan dokter-dokter itu kan, karena memang itu tadi mereka tidak mau bahwa dia adalah Yahweh itu tadi. Akhirnya yang mereka bikin nanti yang Tuhan yang mereka sembah bernama Yesus ini sekuler. Coba. Ini tulis pakai bahasa Arab. Ya, karena mereka pada waktu itu mereka pakai bahasa Arab. Padahal kalau kita telusur dalam kitab suci itu tidak pernah mereka pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Orang Israel? Pakai bahasa Coba saudara, kalau engkau teliti, ya, coba. Ya. Coba kalau kita baca, coba. Supaya ini pendengar, kalau ada mendengar, soalnya kalau yang begini-begini itu orang nggak mau. Coba kalau Ibu Ana, kan Ibu Ana nanti, misalnya Ibu Ana kemarin dia masuk ke Facebook, dia perkawinan, banyak sekali yang tanggapi. Tapi kalau yang begini, kagak ada, saudara.
Coba baca Kisah Para Rasul yang 21 yang paling terakhir ini. Ayatnya coba. Dengarin situ. Coba. Ini orang-orang ini saya benar jengkel betul ini yang pengajar-pengajar ini. Coba. Sesudah Saul diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ifrim. Katanya, hai saudara-saudara dan bapak. Dia berbahasa lanjut ada apanya Kisah Para 22 ayat 1 coba. Dengan itu perhatikan di sini. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Nah, terus? Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ifrim, makin tenanglah mereka. Pak bayangkan aja, pada waktu dia pakai namanya bahasa mereka makin tenang. Pengajar sekarang ini yang di mimbar ini, dokter-dokter yang mereka banggakan itu, oh Yesus, pakai dia bahasa Aram ya, dia pakai Yesus memang. Kalau dia sudah pakai Yesus namanya pasti ceritanya berbeda saudara, berbeda aja. Tapi kalau dia namanya Yeshua, Yahweh penyelamat, tidak demikian. Coba bayangkan aja, jangan menyimpang ke bangsa lain, jangan ke orang Samaria. Samaria itu saudara, itu sebenarnya orang Israel, tapi sudah campur. Ya? Kok tahu mereka campur? Makanya baca namanya 2 Raja-Raja. Baca 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja di sana, ya, 2 Raja 17 di sana, itu kau baca lengkap. Disitulah digaruk. Ini orang Israel namanya utara tadi dibuang ke Asyur. Nah orang-orang tadi yang mesti tinggal sana dari Asyur lagi masuk lagi namanya ke Samaria. Samaria inilah yang namanya campur. Itulah tadi namanya agama-agama masuk lagi di situ. Makanya orang-orang Samaria zaman itu, zaman raja-raja itu, Yahweh mereka juga percaya, tapi kepercayaannya mereka juga campur saudara. Itulah yang terjadi sampai sekarang ini. Kalau orang Kristen, orang Sumba itu dia namanya minggu gereja, tapi nanti podungnya juga jadi dengan alasannya dia podu itu aku bersenang senang saudara. Coba kan, akhirnya dia tidak berusaha namanya keluarganya untuk mengenal kebenaran. Biarkan saja mereka, karena mereka juga terlibat. Coba orang Kristen di Sumba ini, khususnya keluarga saya, podo itu mereka pergi nggak sana? Pergi bawa ayam. Paling nanti ada di punya rato kan, dilihat-lihat ini kan di dalam. Oh kalau dia ya mungkin level-levelnya kakak saya gitu kan, mungkin wah ini baik kan gitu. Tapi kalau ada sentimen di dalam itu pasti wah ini dia tidak baik ini. Coba sudah, kalau sudah seperti itu, mau surga itu gembala yang kau ikuti itu. Ya, gembala yang baik itu harus namanya ketentuan Tuhan. Gitu. Gak boleh enggak, itu mutlak namanya. Kan gitu, ya. Coba baca Yesaya 34 ayat 10 ini. Beginilah firman Tuhan Yahweh, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Coba saudara, Suatu saat nanti dipreteli mereka-mereka ini, ya kan? Coba sekarang mereka kumpulkan uang banyak, bikin namanya gedung yang mewah-mewah. Akhirnya karena mewahnya, dia tidak lihat lagi ini orang-orang tadi itu yang masuk di gedung itu. Apakah di dalam gedungnya ini ajaran benar? Tidak. Dilihat gedungnya karena mewah dan lain, karena ini kan memerlukan dana yang miliaran. Terus di mimbarnya ada dokter. Ini yang menjerat mereka ini. Akhirnya namanya firman Tuhan mereka abaikan. Akhirnya ajaran-ajaran dan mimbar tadi itu. Coba. Ya, apakah kau selamat? Itu mati. Kenapa saya mengatakan kau mati? Saya bukan menghakimi, itu ada tulisannya di dalamnya. Ya, coba, itu yang miliaran-miliaran orang yang seperti itu tuh, ya, yang soal melihat mukanya gitu. Saya kalau lihat kadang-kadang kalau saya lihat mukanya begitu, pengen benar-benar gitu saya mau labrak aja tuh orang-orang seperti itu, ya.
Ya kalau kamu begini mukamu ini kalau imbang gue dengan tubuh begini mau nggak apa-apa. Tapi kalau udah cacing-cacingan pengen ketok orang-orang, itulah yang saya bilang tadi, domba-domba itu. Ada domba-domba itu yang begitu tuh, yang sok kepala batu, ya toh? Makanya aku akan gembalakan nanti, ya. Itu dari mulutmu itu akan cabut itu, ya. Coba sekarang kan banyak orang dikuras hartanya berpuluhan lu katanya, coba nggak usah lu masuk ibadah, yang penting berpuluhan. Kalau sudah seperti itu mau jadi apa, ya toh? Bukan dia yang memberi, yang ajaran di dalam itu menguras-uras orang atau gembala itu yang memberi. Halo, harusnya itu gembala yang memberi, seperti yang dilakukan siapa? Rasul Saul. Coba baca Rasul Saul, Kisah pas 20 ayatnya 34, 35 baca. Jangan kencang-kencang itu. Baca nama Kisah pas 20 ayatnya 34, 35. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yeshua, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba, mendingan lu memberi daripada menerima. Lo Rasul Saul itu gratis lo saudara, tidak memberatkan di dalamnya. Tapi sekarang dikasih beban-beban berat. Coba kalau namanya Natalan itu, dikasih amplop, ada namanya lagi amplopnya, coba. Coba kalau kasih amplop sekarang itu dikasih nama, ringan gak itu? Beban berat gak itu? Kalau orang punya uang dia gak berat saudara, dia kasih namanya 10 juta gak apa-apa. Tapi kalau orang tidak punya, itu jadi beban berat. Karena uangnya kan tinggal 5.000 nih, ada amplop dikasih nama, akhirnya banyak orang tersandung saudara. Sudah ajarannya tidak benar, akhirnya orang makin tidak benar saudara. Itulah yang terjadi, ya. Sehingga dalam gedungnya tadi yang mewah-mewah tadi tidak ada kebenarannya. Bagaimana ada kebenarannya? Ya? Bagaimana mau makan rumput yang benar tadi standarnya Tuhan? Kalau kau ajarin kau kasih rumput yang beracun, coba kita lihat sekarang kan ambillah labu-labu kan kata kan ada labu, ada juga yang mirip-mirip labu itu. Hati-hati saudara. Ya? Coba kan diiris kasih makan aja. Akhirnya apa? Ada mau coba. Ya? Pakai apa tadi namanya Elisa? Tidak lain namanya Taurat itu saudara. Ya, diambil tepung, dia lempar di alam. Ya. Makanya mengatakan itu kata Yeshua, siapa yang makan dagingku dan siapa yang minum darahku, itulah yang salah. Apakah harus kita makan dagingnya benar? Halo? Apakah harus kita minum darahnya benar? Saya mau tanya, maksudnya itu kau jadikan namanya Taurat itu seperti makanan, kau jadikan Taurat itu seperti minuman sebenarnya yang dimaksud. Amin gak? Kau jadikan namanya Taurat itu setiap hari kau baca sehingga engkau punya pengenalan Tuhan yang benar. Ya, makanya kalau kau baca di sana Amos 3 ayat 2 coba. Hosea 6 ayat 3 coba. Hosea 6 ayat 3 baca yang keras. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Makanya engkau harus tahu, gembalamu ini harus kau kenal. Yang dia kasih tadi rumput yang benar atau tidak. Makanya katanya Hosea sana, marilah kita mengenal dengan sungguh-sungguh. Mengenal sungguh-sungguh itu bagaimana caranya? Apa nganga-nganga saja? Dengan membaca kitab suci baru kita tahu bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri yang jadi gembala. Kalau dia sudah gembalakan engkau, jangan takut. Ya. Coba sekarang kan di Indonesia ini kan kemarin saya baca lagi kan BPJS. Ya toh? BPJS kesehatan lah kan gitu kan. Sekarang kan dikasih syarat tuh. Kalau lu nggak ikutin apa BPJS, nanti
Itu kalau koma KTP atau SIM segala macam, lo nggak bisa dipaksa saudara. Itu namanya penggembala yang benar itu Jokowi. Gitu? Coba. Ya kan? Iya, kalau orang benar-benar jangan kalau orang punya rumah itu langsung dia, wah sudah berlebih-lebihan dulu. Belum tentu. Ya kan? Padahal di dalam undang-undangnya itu kan dia, negara itu yang mengurus orang-orang miskin. Jangan kau bebankan lagi ke tempat lain. Ya kan? Makanya saya mengatakan dari dulu namanya saya gak butuh itu BPJS-mu. Karena saya punya namanya gembala. Saya punya dokter. Dokter segala dokter. Bukti enggak? Bukti 22 tahun. Ya, saya tolak itu. Ya. Yang benar-benar dulu yang saya tidak terima ini kan namanya Edi Sogaran kan kakak saya. Saya juga bilang dulu kenapa lu ambil itu BPJS miskin? Coba kan akhirnya apa? Lu kira-kira kita dapat miskin itu namanya gampang di sini? Oh tidak. Coba saya bawa di sini kan Pak Mawatsan naik ke atas turun lagi, naik ke atas turun lah, saya buang itu namanya BPJS-nya. Wah kalau yang begini-begini sih mah penyelamatan ini, gitu. Coba, ya, gak usah kau takut. Makanya harus engkau berusaha sungguh-sungguh kau mengenal gembalamu, yang gembalakan engkau. Dia adalah Yahweh. Kalau dia adalah Yahweh itu sendiri, jangan engkau takut. Pasti akan diberikan namanya rumput yang baik, minuman yang segar. Nah dengan engkau terima namanya rumput yang baik dan air yang jernih tadi, pasti engkau sehat selama ada di bumi ini. Makanya engkau tidak takut juga namanya corona. Dia jamin karena engkau mengenal namanya gembala yang baik. Amin gak saudara? Gitu? Biarkan saja di sana. Coba kalau selama kan zaman corona ini kau lari sana, lari sini. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Lu sudah keringat. Ya? Seolah-olah Tuhan itu harus pakai ini. Tidak ada dalam kitab suci. Sesuai namanya imanmu, sembuhlah engkau. Sesuai dengan imanmu, melihatlah engkau. Itu Tuhan. Itu gembala yang baik. Ya? Makanya dia kalau kita baca tadi ayat 18, aku berkuasa memberikan namaku, berkuasa juga mengambilnya. Itulah namanya Tuhan yang hidup, kan gitu loh kan? Tuhan yang hidup itu di mana? Dia mengatakan aku yang hidup itu di mana? Bilangan 14 ayat 21 saudara, ya. Dia mengatakan akulah namanya Tuhan yang hidup saudara, ya. Jadi sebelum matinya sendiri pun sudah diberitahukan kapan matinya, kapan bangkitnya. Itulah namanya Yahweh yang datang di bumi ini. Ya? Di luar sana gak mau. Yang penting namanya Yesus, katanya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sudah beres, ya kan? Mau maling kek, mau hantam isi orang kek, kawin berapa kali kek, surga. Itu kan ajaran-ajaran seperti itu. Itu fakta. Bukan saya karang-karang. Itulah ajarannya yang dari mimbar tadi itu. Mengajari yang tidak benar. Coba, ya. Kalau engkau ajar yang benar itu ketentuan Tuhan itu apa? Itu namanya Taurat. Taurat ini itu kekal sampai selama-lamanya. Dan juga pun di dalam rasul-rasul itu tidak pernah mengajarkan yang lain. Tidak pernah ada yang mengajarkan yang lain. Tidak pernah namanya rasul-rasul ini yang sudah diganti namanya mengajarkan yang lain. Yang mereka ajarkan apa? Rasul-rasul itu rumput dari mana? Rumput dari Yunani atau rumput dari Yerusalem? Rumput dari Yerusalem. Rumput dari Yerusalem apa namanya? Taurat. Itu yang mereka ajarkan. Coba. Sekarang ini mereka membabi buta. Coba. Hampir sama nanti. Coba kita lihat aja baca kitab suci nanti. Makanya kalau kau baca tuntas di dalam, nanti abis ini kita ini disamakan namanya apa? Zaman apa? Zaman siapa? Akan disamakan nanti. Sudah zaman kita ini akhirnya disamakan dengan zaman apa? Zamannya Noah maupun zaman apa? Sodom dan
Zaman Noah itu kan apa? Apakah dari Adam itu tidak ada yang mengenal Tuhan? Ada. Tapi akhirnya di pres itu hanya berapa orang? 8. Tinggal dalam 8 sudah. Ya. Kok mereka mengatakan lagi sekarang ini kan dengan bukan karena Taurat kita selamat, karena oleh kasih karunia, bukan karena Taurat. Itu penipu-penipu itu yang tidak benar, yang membunuh itu. Kalau engkau baca kasih karunia itu jelas di sana. Makanya Rasul Saul itu kami menerima jabatan, kami menerima kasih karunia dengan jabatan Rasul supaya kami menuntun setiap bangsa itu taat kepada Ada gak firmannya begitu? Lalu itu gembala yang baik, ya. Jadi kasih karunia yang mereka dengung-dengungkan sekarang di rumah ibadah mereka bukan karena Taurat kita selamat. Omong kosong ini. Ya, ini apa gembala-gembala yang memberikan rumput yang baik ini? Apakah ini gembala-gembala yang memberikan air yang jernih? Ya? Tapi sekarang ini domba-domba suka yang begitu. Akhirnya apa? Setengah mati di dunia pun juga setengah mati. Ya? Dia setengah mati cari makan, setengah mati, coba kan setengah mati juga hidupnya, ya. Akhirnya kalau pun kaya nanti kan, akhirnya hidupnya apa? Dia makan bubur tiap hari itu enak itu, ya. Coba sekarang kalau namanya firman itu mereka berpedulikan manusia. Coba kalau nanti politik segala macam, berapi-api. Yang kadang-kadang saya bingung ini manusia, yaitu tadi akibat tidak pernah membaca yang seotak tahu, ya. Lu ilmu sekuler saja pun di dunia ini pun orang Indonesia saja. Coba Singapura, Malaysia sudah ke langit-langit, orang Indonesia ini kan masih di bawah-bawah. Coba, ya. Kenapa seperti itu? Ya? Bukan urus dulu bagaimana orang kan. Coba namanya Jokowi sekarang bikin namanya istana sana, bukan salah, nggak salah kalau bikin istana dimanapun. Tapi kan belum nggak waktunya lah. Sekarang orang namanya lagi corona lah, ya. Coba sekarang antri minyak sana, antri minyak sini kan coba. Malah dia sekarang cari uang ke BPJS. Bukan diurus-urus dulu. Apakah itu namanya pemimpin yang benar itu? Ya kan? Itu contoh-contoh loh saudara ya. Makanya sekarang itu saudara mempersiapkan dirimu dengan baik. Kita tidak tahu ini. Ini si gembala yang luar biasa. Kita nggak tahu suatu saat dia akan datang lagi di sini. Dia datang lagi. Katanya dia datang nanti lagi kedua kali. Tapi pada waktu dia datang kedua kali tidak seperti dulu, ya kan? Kalau dulu kan lihat culun-culun, katanya culun ini sekolahmu di mana? Coba ditanya sekolah di mana ini. Loh sekarang itu kan, coba seperti saya ini kan, orang pertanyakan dia sekolah di mana, dia langsung pergi. Coba kan, dia cari yang sekolah sekarang, dia cari namanya dokter, STH, MTH. Coba saudara, ya kan? Dia tidak lihat belajar. Saya ini mengatakan ini saya belajar, saya tahu isi kitab sucinya. Kenapa saya tahu? Setiap hari saya baca. Makanya kalau tahun 2022 ini lebih luar biasa saudara. 2 minggu dari kejadian sampai waktu selesai. Coba 12 hari coba deh. Ini kalian yang di depan ini, ya, mampu nggak kalian? Pasti kamu susah. Kenapa kamu tidak mampu? Paling matamu perih, maupun waktu kau duduk ngaku kuat. Ngaku nggak? Halo? Ngaku nggak? Ya. Jadi gembala baik taruhkan nyawanya. Ya. Ya. Taruhkan nyawanya. Ya. Makanya kalau kau baca coba Amos 3 ayat 2. Amos 3 ayat 2. Baca. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Coba kan saya berpikir benar loh kan. Kata Tuhan, hanya kamu yang saya kenal saudara. Coba nubuatan ini yang saya renungkan, perkataannya Tuhan ini. Ya, ini yang mengatakan siapa nih? Halo?
Yang mengatakan ini siapa ini? Ini nabi atau Tuhan sendiri? Dia adalah Tuhan Yahweh itu sendiri, ya. Yang aku kenal di kolong langit ini hanya kamu orang Israel. Akhirnya benar saudara. Coba sekarang kan orang-orang asing kan. Coba apakah orang asing mengenal? Tidak kenal. Ya. Jangankan lo orang asing. Ini bangsanya tadi ini yang dia bilang hanya kamu aku kenal. Ya. Karena kamu yang kenal aku coba. Ya. Begitu juga lah kalau aku baca di sana 1 Kepa 4 ayatnya 17, 18 coba 1 Kepa 4 coba baca 17, 18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Tuhan? Dan jika orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang berdosa? Karena dia bilang datang di bumi ini dicari domba-dombanya, ya. Dan dia mengatakan tadi yang aku kenal ini hanya kamu di kolong langit loh katanya. Aku hukum katanya. Jadi pada waktu dia datang nanti dia kasih pelajaran kepada siapa dulu? Kepada anaknya dulu saudara. Ini anaknya kekasihnya saudara. Apalagi yang goim-goim yang begini ini yang ngelawan ini. Coba suatu saat nanti akan terbolak-balik nanti. Ya. Perkataanku ini suatu saat nanti akan dibuktikan. Ya. Karena manusia itu cepat atau lambat akan dia mati saudara. Nah, pada waktu dia matilah itu. Nah, perkataanku ini benar gak kan gitu aja. Ya. Makanya kalau saya sekarang itu kan saya mau ke sana kemari, masuk di mana saja, kagak saudara. Saya harus tahu dulu. Ya. Ini gembala ini dia mengajarkan sesuai standarnya Tuhan atau bukan. Ya. Gitu loh. Makanya saya mengatakan supaya engkau tahu ini apalah ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, makanya belajar kitab suci saudara, ya. Hanya kamu yang saya kenal. Ya. Coba, ya. Ini Amos ini nabi nggak awalnya? Saya mau tanya sama saudara. Awalnya dia itu memang dia itu nabi atau bukan? Dia bukan dia, hanya pemungut gembala, tapi diambil Amos ini jadikan nabi untuk menegur siapa? Bangsa Israel utara saudara. Jadi utara inilah yang seperti zaman sekarang ini yang campur aduk. Dia minggunya sudah salah, tapi dia kodu juga. Kan itu yang dilakukan sampai sekarang ini. Tapi orang tidak merasa berdosa. Tuhan yang menyuruh mereka seperti itu. Padahal di dalam kalau kita teliti dengan benar itu Tuhan marah sekali. Ya, yang campur adukan itu Tuhan marah sekali dan sangat muak. Tidak pernah mau. Ya, tapi Tuhan-Tuhannya sekarang orang-orang dari Yunani seperti itu, campur aduk nggak apa-apa. Ya dong? Coba kalau seperti ini, mau surga, ya. Coba Matitia 15 ayat 24 ini. Jawab Yeshua, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, jadi saya ini datang hanya domba-domba Israel. Ingat saudara, ingat baik-baik ya kata-kata ini. Ya, jangan bermain-main, ya. Saya datang kepada namanya orang Israel. Jangan bermain-main, ya. Supaya engkau benar-benar itu mengenal dia, ya. Gembala yang baik itu, ya, harus namanya belajar kitab suci. Belajar kitab suci dengan baik, supaya engkau membedakan ini rumput benar atau rumput-rumputan, kan begitu kan? Sehingga tidak kau lahap begitu saja, ya. Supaya engkau mengenal rumput yang baik, air yang baik itu, makanya baca namanya kitab suci dari Kejadian sampai ya. Amin enggak? Amin. Terima kasih.